Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Matar Bicara yang tetap menjaga adat, tradisi, budaya, sastra Betawi, lebih berfokus pada mengajak orang untuk mengingat cerita-cerita rakyat dalam tradisi lisan kita yang belakangan sudah tidak kita temui. Biasanya dalam tempat tongkrongan-tongkrongan tertentu, kalau lagi kumpul, satu dua orang akan bercerita tentang apa saja yang cenderung membuat kita tertawa, walaupun ada cerita hikmah dan serius. Kali ini saya ambil dari buku saya, Cerita Tercecer dari Tanah Betawi, yang berjudul Lo Memang Kelewatan Ampe Bikin Gua Mati. Sebagaimana biasa dalam kehidupan sehari orang Betawi, ngocol, bercanda kadang-kadang melewati batas, tapi tentu saja tidak dipermasalahkan, karena biasanya kalaupun ada rasa sakit hati, langsung dia minta maaf. Kisahnya pergaulan kelompok di masyarakat Tanah Abang yang jahil, iseng, dan akhirnya menjadi ceritaan di setiap tongkrongan. Ini Sapik yang juga keturunan Arab sama Salim seringkali saling jahil menjahili. Kedua orang ini memang di kalangan masyarakat masjid rajin berkumpul, karena biasanya kalau habis sholat subuh ngobrol-ngobrol, kemudian pindah nggak jauh dari situ ada warung kopi, ada jual kue-kue. Jadi buat jamaah masjid di sekitar situ sangat hafal. Kedua orang ini hampir tidak pernah absen. Kalau Salim yang berjualan baju koko, kopiah dan lain-lain di pasar Tanah Abang, sementara Sapik dia berdagang batik, karena bininya orang Pekalongan, dia belanja batik di Pekalongan kemudian dimasukkan ke toko-toko atau dia kirim ke luar Jakarta. Pada suatu ketika Salim memang kurang enak badan. Dia nggak sembahyang subuh di masjid. Kalau buat jamaah lain rasanya ada yang kurang kalau ada jemaah yang nggak hadir, yang sering dan rajin di masjid. Cuman saja buat Sapik ada keisengan. Dia mau kerjain karena berapa saat yang lalu dia dikerjain juga. Jadi pas kelar sholat subuh, pada nanya, nih kemana nih si Salim? Oh, dia kali keluar kota atau kemana, jawab gitu. Tapi diem aja, nggak ngomentar, nggak apa. Pas udah mulai tiris, mulai sedikit orang, dia panggil. Ya enggak, si Yadi ini ya merbotlah tukang bersih masjid. Gue denger si Salim meninggal. Kok kita langsung ke masjid, nggak ke rumahnya? Oh gitu. Oke dah, langsung kontan ya diumumin berita duka cita, Salim meninggal. Orang-orang yang di warung yang belum jauh dari masjid kaget, belum terang tanah sih, ya kan? Tapi Sapik
justru nggak datang ke rumahnya Salim. Dia pulang karena dia mau ngepak-ngepak batik kainnya buat disebarin. Alhasil berombongan lah orang datang ke rumah Salim. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salim yang kebetulan baru keluar dari kamar mandi dengar orang ramai. Dia buka pintu, dia jawab waalaikumsalam. Orang-orang pada kaget. Lim, katanya si Sapik lu meninggal. Kita datang pada mau takjiah nih. Apa mulai itu Sapik kelewatan banget. Jadi lu sehat? Iya, cuman meriang dikit, jadi nggak bisa sholat di masjid. Sembayang gue di rumah aja. Ya udah, alhamdulillah leh, bubar. Nggak ada pikiran apa-apa, gerendengan aja masih Sapik. Teganya dia nyuruh Yadi bikin pengumuman. Sambil minum teh, duduk di depan, Salim mikir, ini orang kelewatan ngerjain gue nih. Ente lo, gue bilang. Gue bales lo. Ya, bercanda jangan keterlaluan banget ya. Sampai pukul 8, Salim masih duduk, baca kitab, zikir. Gak lama lewat Kang Jamu. Kang Jamu bawa anak kecil digendong. Yuk sini yuk, masuk. Ngomong-ngomong nih, kalau habis semua berapa yuk? Ya paling 250 perak deh. Zaman dulu nih. Begini, gue nggak bisa borong semua nih. Ya enggak, gue kasih duit dulu nih 150. Nanti lu jual murah-murah biar cepet habis. Emang mau apa ya, Wan? Lo dateng tuh ke rumahnya si Sakib, lo bilang aja, ngaku aja lu bininya udah lama nggak dikasih duit. Ya enggak, nih jamu taruh sini. Karena kebutuhan, Kang Jamu jalan, gendong anaknya. Sampai depan rumah Sapik. Abah kemana aja? Kok nggak pulang-pulang? Udah berapa bulan? Nih anak nih butuh makan, butuh susu. Ya enggak? Oh, kaget. Kedengaran mau bininya yang lagi nganterin teh. Siapa nih? Saya istrinya yang dijawab. Oh gila lo ya. Gue udah gobok di kampar, gue cakarin si Sapi. Enggak kata Sapi. Ya udah dah Abah kalau memang udah nggak suka, yuk ceriin saya. Nggak usah ngasih duit nggak apa-apa, ya. Pulanglah dia nih si tukang jamu balik. Wan, saya jalan dulu katanya. Ya, udah kelar tugas kita nih, kasihlah duit 150, ya enggak. Kira-kira jam 9 Sapik datang ke rumah Salim ngelabrak. Gak pakai assalamualaikum langsung dilabrak. Lim, lo kurang ajar lo kelewatan lo bercandanya. Bercanda yang nggak biasa-biasa. Emang kenapa? Nih dia buka bajunya gue habis. Nih gue dicakarin bini gue nih. Gue dikeplakin, dia tonjok, digampar. Gara-gara lo. Gara-gara apa? Lo bilang gue punya bini lagi. Pasti lo. Oh, tuh. Tapi buat lo paham, ya, yang keterlaluan nih siapa? Yang kurang ajar, yang ngaco-ngaco ngawur siapa? Gue apa lo? Maksudnya? Kan lo tadi pagi bisikin tuh merbot supaya diumumin si Salim nih udah meninggal. Jadi bercandaan lo tuh bang, ya elah pakai obat merah juga kelar. Kalau gue lo bikin mati, lo jadiin gue orang mati, kurang ajar kan? Lo kan yang paling kelewatan. Terima kasih. Begitulah cerita nyata yang pernah terjadi di daerah Tanah Abang. Assalamualaikum.